Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyam. Para pemirsa yang budiman, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat ke-33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab, menyiksa, mengirimkan musibah sedangkan engkau wahai Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan siksaan, memberikan azab sedangkan di tengah-tengah mereka masih banyak orang yang membacakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir mengatakan, mengutip riwayat dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anzalallahu alayya amanaini li ummati. Allah Subhanahu wa taala memberikan dua keamanan, benteng keamanan bagi umatku. Selama dua benteng keamanannya ini masih ada di tengah-tengah umat, maka umat akan terasa aman, terjaga dari beragam musibah. Apa yang pertama? Keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza madaitu, ketika saya sudah tidak ada, ketika saya sudah wafat, kata Nabi, ada istighfar sebagai senjata agar tidak terkena siksaan, azab ataupun beragam musibah ke tengah-tengah orang-orang beriman. Persyaratan yang dikemukakan di dalam ayat ini adalah Allah tidak akan menyiksa satu kaum jika Muhammad berada di tengah-tengah kalian. Imam Abu Abdullah Ibn Musa As-Sulami dalam kitab Haqaiqut Tafsir, beliau mengatakan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada, sedangkan sunnah-sunnahnya masih dijalankan, maka itu berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup di tengah-tengah orang tersebut. Artinya, selama kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi, akhlak baginda Nabi, karakter baginda Nabi, semuanya kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka itu bisa menjadi benteng pertama kita terjauh dari siksaan, terjauh dari azab, terjauhkan dari musibah. Ketika wa idza umitat sunnatuhu, ketika sunnah-sunnah Nabi itu hilang, dimatikan, tidak dipraktekkan, maka falyantaziru al-bala wal fitan, maka tunggulah datangnya beragam fitnah, beragam musibah, beragam cobaan. Di tengah-tengah situasi dunia yang seperti ini, semua mayoritas banyak negara terjangkit virus corona, maka yang bisa kita lakukan karena kita orang beriman adalah dengan senantiasa menghadirkan sunnah-sunnah Nabi di dalam kehidupan kita sehari-hari, membaca sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk bagian kita menghidupkan sunnah Nabi. Dan juga tidak lupa kita membaca istighfar terus menerus, tiada henti, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari beragam musibah dan cobaan. Di tengah merebaknya virus corona, seluruh negara, ratusan negara terimbaskan dengan adanya virus corona. Ratusan ribu orang wafat, meninggal akibat virus ini. Sebagai orang beriman, maka tidak ada salahnya kita melakukan dua hal yang tadi yang disebutkan di dalam Al-Quran agar kita terhindar dari mara bahaya, khususnya virus corona ini.
Pertama, senantiasa hadirkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hidup kita dengan terus membaca sholawat, dengan sekemampuan kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, tiada henti kita membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertawakal kepadanya, yang kedua pun yang tidak kalah penting, kita ikuti anjuran-anjuran dari pemerintah, menghindar keramaian, tidak hadir di tempat perkumpulan yang dihadiri oleh banyak orang. Insya Allah, dua ikhtiar yang kita lakukan tadi secara optimal, kita akan terhindar dari musibah virus corona ini. Dan dengan dua hal tadi, senantiasa bersolawat kepada Nabi, menjalankan sunnah-sunnah Nabi, dan tiada henti beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita insya Allah akan terhindar dari beragam musibah kecil ataupun besar. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.